Ya, selamat pagi semuanya. Salam. Ini pertama kali kita bertemu ya, berjumpa. Nama saya Pak Yesa Anindya, biasa disebut Pak Yesa atau kodenya YA. Nah, saya mengampu pelajaran seni budaya yaitu musik. Nah, hari ini kita akan membahas dulu tentang musik dasar. Jadi kita akan mulai bahas dari fungsi musik dan pengertian musiknya. Oke, gitu ya. Yuk kita mulai. Pertama dari pengertian musik. Oke, sejarahnya dulu ya. Musik ini berawal mula dari bahasa Yunani yang disebut musikos, yang dimana sebutan tersebut diambil dari salah satu dewa Yunani yang disimbolkan sebagai dewa keindahan dalam bidang kesenian dan keilmuan. Jadi kalau kita ngomong musik, berarti musik adalah suatu seni yang dapat diilmukan, atau sebaliknya, atau ilmu yang dapat dijadikan menjadi sebuah seni, gitu ya. Nah, untuk pengertiannya di sini ada dua pengertian, nanti bisa dipahami bersama-sama. Yang pertama, pengertian musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saya bacakan di sini. Musik didefinisikan sebagai ilmu yang menyusun sebuah suara atau nada dalam urutan, kombinasi, dan juga adanya hubungan temporal untuk menghasilkan suara yang memiliki kesinambungan dan kesatuan. Jadi musik itu adalah suatu kombinasi berupa macam-macam ya, akan kita bahas nantinya. Ada ritme, ada melodi, ada harmoni, ada dinamika, ada interpretasi, semuanya akan dijadikan satu dan menjadi kesinambungan dan satu kesatuan, dan itu baru bisa disebut namanya musik. Oke, penjelasan yang kedua, kalau menurut pendapat Jamalus, musik adalah hasil karya seni berupa suara atau bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengatakan pikiran dan perasaan sang penciptanya melewati unsur-unsur pokok musik. Nah, unsur-unsur pokok musik ini dibagi menjadi 4 kalau di sini. Yang pertama, irama atau ketukan, harmoni, melodi, dan struktur lagu. Nah, itu ya. Jadi nanti kita pahami sama-sama. Jadi dalam satu musik terdapat juga sebuah unsur yang membentuk menjadi musik tersebut. Ada irama, harmoni, melodi, dan struktur. Berstruktur, jadi beraturan ya. Jadi musik itu tidak sembarangan tapi ada aturannya. Oke, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Yang kita bahas hari ini adalah fungsi musik. Nah, fungsi musik di sini dibagi menjadi 9. Saya bacakan ya satu persatu. Yang pertama, musik sebagai sarana ekspresi diri. Nah, musik sebagai sarana ekspresi diri ini adalah musik yang untuk mencurahkan, mengungkapkan sesuatu perasaan atau sesuatu ide yang kita bayangkan atau pikirkan, kita tuangkan dalam sebuah musik ya. Jadi semua ide yang ada dalam pikiran kita bisa tuangkan. Tidak cuma di musik aja ya, ada di seni. Kalau kita suka menggambar bisa aplikasikan ke situ, ataupun kita suka dengan dance atau tari juga bisa disalurkan ke situ. Nah, tapi kalau di sini musik sebagai sarana ekspresi diri. Jadi musik untuk mengungkapkan perasaan atau untuk mengungkapkan ide atau apa yang kegelisahan yang kita pendem itu bisa kita keluarkan melalui musik, melalui karya sebuah musik. Nah, itu. Yang kedua adalah musik sebagai alat penghibur. Nah, kalau ini musik sebagai alat penghibur itu jelas musik itu digunakan untuk menghibur orang, untuk membuat orang menjadi senang dengan musik, untuk orang bisa menikmati. Nah, itu fungsi musik sebagai sarana penghibur. Jadi murni untuk hiburan, untuk sebagai tontonan ataupun sebagai media untuk kita menikmati musik bersama-sama gitu ya. Nah, terus yang ketiga, musik bisa dijadikan sebagai sarana terapi. Nah, kalau musik sebagai sarana terapi ini mungkin
mungkin baru akhir-akhir ini ya kita jumpai, terutama kalau Pak Yesa sering dengar itu ada namanya healing musik untuk menyembuhkan, musik untuk memulihkan jiwa yang sakit. Nah itu banyak sekali, itu bisa disebut musik sebagai sarana terapi. Nah musik itu memang digunakan untuk terapi, pengobatan, ataupun untuk penyembuhan, pemulihan jiwa gitu ya. Itu banyak sekali bisa dijumpai, bahkan kalau kalian bisa lihat di YouTube, bisa ketik aja healing musik ataupun musik terapi, itu akan keluar banyak sekali, bisa kalian lihat contoh-contohnya di situ. Nah sekarang poin yang keempat, musik sebagai sarana upacara. Nah musik sebagai sarana upacara ini juga banyak sekali digunakan ya, tidak cuma upacara bendera hari Senin, jadi upacara kematian, upacara pernikahan, upacara banyak upacara-upacara adat daerah pun juga menggunakan musik gitu ya. Upacara kenegaraan apalagi itu pasti juga menggunakan musik. Nah banyak sekali ya, musik bisa digunakan sebagai sarana upacara atau acara-acara yang resmi, acara-acara dinas yang resmi gitu. Nah nomor 5, musik sebagai sarana komersial. Kalau musik sebagai sarana komersial itu berarti musik digunakan untuk mencari uang. Jadi kita membuat musik, kita menciptakan musik kita jual dalam bentuk CD ataupun bentuk digital, itu bisa menghasilkan uang, berarti musik kita adalah sebagai sarana komersial. Ataupun kita juga sebagai pemain musiknya ataupun penyanyinya, itu juga bisa menghasilkan uang dari musik dengan cara main musik di kafe, main musik di wedding ataupun di event acara segala macam. Nah itu adalah sebagai sarana, sebagai komersial gitu ya. Nah dan yang keenam, musik sebagai sarana tari. Nah sebagai sarana tari ini bisa dikatakan sebagai pengiring ya, sebagai pengiring tari tradisional ataupun tari modern. Kalau kita mendengarkan dance ataupun tari, pasti kita akan mendengarkan juga iringannya menggunakan musik, karena musik itu kayak tadi pengertiannya ya, punya kesatuan yang kesinambungan beserta ada ritme, ada ketukan yang pasti, yang jelas, yang itu yang membuat bisa bersatu dengan seni yang lainnya, bisa digabungkan dengan tari. Jadi ada ritme khususnya untuk biar bisa diikuti oleh tari gitu ya. Nah terus selanjutnya, musik sebagai sarana pendidikan. Nah kalau musik sebagai sarana pendidikan seperti yang kita pelajari sekarang ini, jadi untuk pengetahuan, untuk ilmu pengetahuan, berarti musik itu digunakan sebagai sarana pendidikan. Nah dan selanjutnya nomor 8, musik sebagai sarana komunikasi. Kalau sebagai sarana komunikasi jelas bisa banyak kita temui ya dimanapun. Contoh waktu kalian sekolah ada suara bel, ada suara musik, nah itu berarti musik sebagai komunikasi. Oh ini waktunya masuk, oh ini waktunya istirahat. Ataupun kalau kita dengar nih di daerah ada masjid mengumandangkan nyanyian lagu, ya itu berarti ada tanda, oh ini waktunya untuk sholat, oh ini waktunya untuk break dan segala macam. Nah itu adalah fungsi musik sebagai sarana komunikasi gitu. Nah dan yang ke-9, yang terakhir adalah musik sebagai sarana kreativitas. Nah kalau musik sebagai sarana kreativitas adalah kita memunculkan ide, kita memunculkan sesuatu yang kita ungkapkan itu dan kita kemas dengan bagus, itu namanya kita membentuk sebuah kreativitas. Dan itu biasanya musik digunakan untuk ajang lomba ataupun untuk ajang buat karya cipta lagu. Nah itu adalah musik sebagai sarana kreativitas. Nah itu tadi adalah fungsi musik yang kita pelajari hari ini. Minggu depan atau minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur musik. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.